Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riyadi Latifah dengan NIM 125140004. Di sini saya akan menjelaskan mengenai CPU scheduling, yang mana algoritmanya terdiri dari FIFO, SJF, STCF, round robin, dan MLFT. Riyadi Latifah dengan NIM 125140004 dari sistem operasi RB. Di sini saya akan menjelaskan mengenai CPU scheduling yang mana algoritmanya terdiri. Nah, apa sih CPU scheduling ini? Jadi, CPU scheduling atau penjadwalan CPU yaitu proses yang mana digunakan sistem operasi yang bertujuan untuk memutuskan tugas atau proses yang mana menggunakan CPU pada waktu tertentu. Perlu diketahui bahwa CPU hanya bisa menangani satu tugas dalam satu waktu. Tujuannya itu memaksimalkan penggunaan CPU dan meminimalkan waktu respon dan waktu tunggu proses. Di CPU ini terdapat turnaround time, yang mana turnaround time ini yaitu waktu yang dibutuhkan untuk menjalankan suatu proses. Jadi turnaround time ini rumusnya yaitu waktu selesai dikurang dengan waktu tiba. Selain turnaround time, ada juga response time, yang mana response time ini yaitu mengukur seberapa cepat sih pekerjaan mendapat giliran pertama. Nah, untuk rumusnya yaitu waktu respon time yaitu sama dengan waktu pertama dijadwalkan dikurangi dengan waktu tiba. Nah, algoritma penjadwalan ini terdapat 5, yaitu yang pertama. FIFO, first in, first out. Yang kedua SJF, shortest job first. Yang ketiga STCF, shortest time to completion first. Yang keempat round robin atau RR, dan yang kelima MLFT. Nah, kita langsung ke soal. Diberikan 5 proses berikut. Soal bersifat unik untuk setiap mahasiswa karena komponennya didefinisikan sebagai D1, D2, D3, D4, D5, yaitu 5 digit terakhir NIM. Yang mana menggunakan rumus burst time-nya. Yang mana konteks switch-nya terdiri dari 0 detik dan untuk round robin time kuantumnya yaitu 3. Nah, penyelesaian diketahui NIM yaitu 12514. Yang mana pada proses 1 yaitu D1 ditambah 1 sama dengan 4 ditambah 1, 5. Untuk proses 2, karena di digit keduanya itu 0, berarti D2-nya 0, berarti 0 ditambah 2 sama dengan 2. Yang ketiga yaitu 0 lagi, D3-nya 0, berarti 0 ditambah 3 sama dengan 3. Yang keempat 0 lagi, yaitu berarti 0 ditambah 1 sama dengan 1, dan yang terakhir yaitu 4, berarti 4 ditambah 2 sama dengan 6. Nah, yang pertama itu kita akan mengerjakan
Nah, yang pertama itu kita akan mengerjakan FIFO, yaitu first in, first out. Yang mana FIFO ini yaitu sebuah metode penjadwalan dan pengelolaan proses atau data dengan cara memberikan prioritas pada yang pertama kali tiba. Nah, FIFO ini seperti kita mengantri, yang mana tidak bisa disela, dan proses yang ini walaupun dia lama harus diselesaikan terlebih dahulu. Yang mana pada tabel ini urutan eksekusinya itu pada proses 1 dia membutuhkan 5 detik eksekusi, berarti dari 0 detik sampai 5 detik. 0 detik sampai 5 detik sehingga P1 selesai. Dilanjut dengan antrian nomor 2 yaitu proses 2, dia membutuhkan waktu eksekusi 2 detik, berarti P2 5 sampai 7 detik. Nah, untuk proses ketiga dia membutuhkan waktu eksekusi 3 detik, berarti dari 7 hingga 10 detik. Nah, untuk proses keempat yaitu dari 10 hingga 11 karena untuk proses keempat hanya membutuhkan 1 detik. Nah, untuk proses kelima dia membutuhkan 6 detik eksekusi, berarti untuk P5-nya dari 11 hingga 17 detik. Nah, yang pertama kita ada turnaround time yang tadi. Rumusnya seperti tadi yaitu waktu selesai dikurang dengan waktu tiba. Untuk proses 1 yang mana selesai pada 5 detik dan waktu tibanya itu pada 0 detik sehingga 5 dikurang 0 sama dengan 5. Begitu pula dengan proses kedua yaitu selesai 7 detik dikurang dengan waktu tiba pada detik ke-1 berarti 7 dikurang 1 sama dengan 6. Pada proses ketiga selesai pada 10 detik dan waktu tiba pada detik kedua berarti 10 kurang 2 sama dengan 8. Pada proses keempat selesai pada 11 detik dan waktu tiba pada 3 detik berarti 11 dikurang 3 sama dengan 8. Dan untuk P5 dia selesai pada detik ke-17 berarti 17 dikurang 6 karena dia datang tiba pada detik ke-6 berarti 17 dikurang 6 sama dengan 11. Rata-rata turnaround time-nya 5 ditambah 6 ditambah 8 ditambah 8 ditambah 11 lalu dibagi 5. Kenapa dibagi 5? Karena di sini terdapat 5 proses. Hasilnya 38 dibagi 5 sama dengan 7,6. Selanjutnya respon time. Yang mana respon time ini waktu pertama dijadwalkan dikurang dengan waktu tiba. P1 proses 1 dijadwalkan pada detik ke 0. Lalu tiba pada detik ke 0, sehingga 0 kurang 0 sama dengan 0. Begitu pula dengan P2, yang mana dia dijadwalkan pada detik ke-5 dan tiba pada detik ke-1. Berarti 5 kurang 1 sama dengan 4. Begitu pula dengan detik ke-3, dia dijadwalkan pada detik ke-7, lalu tiba pada detik ke-2. Sehingga 7 kurang 2 sama dengan 5. Lalu pada proses keempat dijadwalkan pada detik ke-10 dan tiba pada detik ke-3. Sehingga 10 kurang 3 sama dengan 7. Lalu pada proses kelima dijadwalkan pada detik ke-11 dan tiba pada detik ke-6. 11 kurang 6 sama dengan 5. Sehingga rata-ratanya 0 ditambah 4 ditambah 5 ditambah 7 ditambah 5. Lalu dibagi 5 sama dengan 21 bagi 5 sama dengan 4,2 detik. Selanjutnya yaitu SJF. SJF ini shortest job first, yang mana SJF ini non-preemptive, yaitu memprioritaskan SJF. SJF ini shortest job first, yang mana SJF ini non-preemptive, yaitu memprioritaskan proses dengan burst time waktu eksekusi terpendek dahulu. Tapi ketika dia sudah dimulai prosesnya tidak bisa disela. Nah, untuk urutan eksekusi dari soal tabel ini, yaitu pada detik ke-0 proses 1 mulai dieksekusi,
yang mana terdiri dari waktu eksekusinya 5 detik. Berarti P1 dari 0 hingga 5. Lalu pada detik kelima terdapat P2 dengan waktu eksekusi. Pada detik kelima sudah ada yang mengantri atau tiba, yaitu P2 dengan waktu eksekusi 2 detik dan tiba pada detik ke-1. P3 dengan waktu eksekusi 3 detik. Waktu eksekusi 3 detik dan tiba pada detik kedua. Dan P4 pada detik dan tiba pada detik ketiga dengan waktu eksekusi 1 detik. Nah, karena P4 ini paling pendek, maka yang dieksekusi yaitu P4. Dari P2 kan P2 waktu eksekusinya 2 detik, P3 waktu eksekusinya 3 detik, dan P4 waktu eksekusinya 1 detik. Nah, karena di sini proses dengan burst time atau waktu eksekusi terpendek dahulu, berarti P4 dahulu kan, yang hanya butuh waktu eksekusi 1 detik, sehingga P4 dari 5 detik ini menuju 6 detik, yang waktu eksekusinya 1 detik. Selanjutnya pada detik ke-6, P2 dengan waktu eksekusi 2 detik, P3 dengan waktu eksekusi 3 detik, dan P5 dengan waktu eksekusi 6 detik. Karena P2 paling pendek, maka yang dieksekusi yaitu P2. Nah, yang mana waktu eksekusi P2 adalah 2 detik, yaitu berarti dari detik ke-6 menuju ke detik ke-8. Selanjutnya, pada detik ke-8 ini terdapat P3 yang sedang mengantri dengan waktu eksekusi 3 detik dan P5 dengan waktu eksekusi 6 detik. Karena P3 paling pendek di antara P3 dan P5, maka yang dieksekusi yaitu P3 terlebih dahulu, yaitu berarti pada detik ke-8 menuju detik ke-11. Dan pada detik ke-11 P5 sudah menunggu dengan waktu eksekusi 6 detik, berarti P5 ini dari 11 detik menuju 17 detik. Sekarang turnaround time-nya, yaitu waktu selesai. Sekarang turnaround time-nya, yaitu waktu selesai dikurang dengan waktu tiba. Pada proses 1, waktu selesainya pada detik ke-5. Dan tiba pada detik ke-0, berarti 5 kurang 0 sama dengan 5. Lalu selanjutnya P4 selesai pada detik ke-6, lalu tiba pada detik ke-3, berarti 6 kurang 3 sama dengan 3. Lalu P2 dengan selesai pada detik ke-8 dikurang dengan waktu tiba pada detik ke-1, berarti 8 kurang 1 sama dengan 7. Lalu selanjutnya P3 selesai pada detik ke-11 dikurang T tibanya pada detik kedua, berarti 11 kurang 2 sama dengan 9 detik. P5 selesainya pada detik ke-17, lalu waktu tibanya pada 6 detik, berarti 17 kurang 6 sama dengan 11. Berarti rata-ratanya 5 ditambah 3 ditambah 7 tambah 9 tambah 11, yaitu dibagi 5, karena terdapat 5 proses, berarti 35 bagi 5 sama dengan 7. Selanjutnya respon time. Respon time sama waktu pertama dijadwalkan dikurang dengan waktu tiba. P1 dijadwalkan pada detik ke-0 dan waktu tibanya pada detik ke-0, berarti 0 kurang 0 sama dengan 0. P4 dijadwalkan pada detik ke-5, lalu tiba pada detik ke-3, berarti 5 kurang 3 sama dengan 2. P2 pertama kali dijadwalkan pada detik ke-6, lalu tiba pada detik ke-1, 6 kurang 1 sama dengan 5. Lalu P3 pertama kali dijadwalkan pada detik ke-8, lalu tiba pada detik kedua, 8 kurang 2 sama dengan 6. Lalu P5 pertama kali dijadwalkan pada detik ke-11 dikurang dengan waktu tibanya, yaitu pada detik ke-6, 11 kurang 6 sama dengan 5. Rata-ratanya 0 tambah 2 ditambah 5 tambah 6 tambah 5. Berarti 0 tambah 2 tambah 5 tambah 6 tambah 5 dibagi 5 hasilnya 18 bagi 5.
yaitu sama dengan 3,6. Selanjutnya, algoritma selanjutnya itu STCF, Shortest Time to Completion First, yang mana STCF Selanjutnya, algoritma selanjutnya itu STCF, Shortest Time to Completion First, yang mana STCF ini kayak CPU yang selalu mengerjakan proses yang paling cepat selesai dan proses dapat disela jika ada proses yang lebih cepat selesai. Jadi, walaupun misalnya P1 udah mulai diproses, tapi ada proses lainnya yang waktu eksekusinya lebih kecil, dia bisa disela. Lanjut ke urutan eksekusi dari tabel berikut. Nah, urutan eksekusinya pada detik ke-0, P1 dengan waktu eksekusi 5 detik, P1 jalan. Lalu pada detik ke-1, P2 tiba dengan waktu eksekusi 2 detik dan P1 yang sudah dieksekusi 1 detik berarti 5 kurang 1 sama dengan 4. Sisa 4. Di antara P2 dan P1 kan yang paling kecil itu P2, jadi P2 yang jalan. Lalu pada detik ketiga, P2 selesai. P1 dengan yang tadi masih sisa 4, lalu P3 tiba dengan waktu eksekusi 3 detik, P4 dengan waktu eksekusi 1 detik. Di antara ketiga ini kan yang paling kecil P4, berarti P4 yang jalan. Lalu pada detik keempat, P4 selesai. Sisa P1 dengan waktu eksekusi 4 detik dan P3 dengan waktu eksekusi 3 detik. Di antara P1 dan P3 dengan yang waktu eksekusinya paling cepat, berarti P3 kan yang lebih kecil, berarti P3 yang jalan. Selanjutnya, pada detik ke-7, P3 selesai, lalu P5 tiba di detik ke-6, tapi sisa P3 kan 1 detik. Yang mana lebih kecil dari P5 yaitu waktu eksekusinya 6 detik, sehingga P3 yang jalan sampai selesai. P1 sisa 4 dan P5 sisa 6. Berarti P1 kan di antara dua ini yang jalan. Berarti P1 jalan. Selanjutnya pada detik ke-11, P1 selesai dan pada detik ke-17, P5 yang selesai. Dan chartnya berarti kan tadi P1 kan dieksekusi terlebih dahulu dari 0 hingga 1 detik, lalu disela oleh P2 karena lebih kecil P2, berarti 1 hingga 3. Selanjutnya di antara P2, P3 dan P4 kan yang waktu eksekusinya paling cepat itu P4, berarti P4 terlebih dahulu yang jalan. Lalu selanjutnya di antara P3 dan P1 kan yang waktu eksekusinya paling cepat itu P3, berarti P3 yang jalan hingga detik ke-7. Selanjutnya terdapat P1 dan P5, berarti P1 kan yang lebih kecil, berarti P1 yang jalan hingga detik ke-11. Selanjutnya yang terakhir yaitu P5. P5 dieksekusi hingga detik ke-17. Untuk turnaround time-nya sama seperti tadi, T selesai dikurang dengan T tiba. P1 untuk turnaround time-nya sama seperti tadi, T selesai dikurang dengan T tiba. P1 selesai pada detik ke-11 dikurang dengan 0 berarti 11. P2 dengan waktu selesai 3 detik dikurang dengan 1 sama dengan 2. P3 dengan waktu selesai 7 detik dan waktu tiba 2 detik berarti 7 kurang 2 sama dengan 5. P4 waktu selesai 4 detik dengan T tiba pada detik ketiga 4 kurang 3 sama dengan 1. Dan P5 selesai pada detik ke-17 dikurang T tibanya 6 detik berarti 17 kurang 6 sama dengan 11. Rata-ratanya 11 ditambah 2 tambah 5 tambah 1 tambah 11 lalu dibagi 5 karena terdapat 5 proses. Hasilnya 30 bagi 5 sama dengan 6. Respon time-nya, T pertama dijadwalkan dikurang dengan T tiba. Sama seperti tadi rumusnya, pada P1 pertama kali dijadwalkannya pada detik ke-0 kan. Nah, tibanya pada detik ke-0 juga, berarti 0 kurang 0 sama dengan 0. Sedangkan P2 tiba pertama kali dijadwalkan pada detik ke-1 dan tiba pada detik ke-1. Berarti 1 kurang 1 sama dengan 0. Lalu P3
pertama kali dijadwalkannya pada detik keempat, dikurang dengan waktu tibanya pada detik kedua. 4 kurang 2 sama dengan 2. P4, pertama kali dijadwalkan pada detik ketiga dan tiba pada detik ketiga. 3 kurang 3 sama dengan 0. Lalu P5, pertama kali dijadwalkan pada detik ke-11, dikurang dengan T tibanya pada detik ke-6. 11 kurang 6 sama dengan 5. Lalu dibuat rata-ratanya 0 ditambah 0 ditambah 2 ditambah 0 ditambah 5. Lalu dibagi 5, hasilnya 7 bagi 5, 1,4. Nah, selanjutnya kita ke algoritma selanjutnya, yaitu round robin. Nah, round robin ini bisa dibilang yang paling adil. Yang mana artinya round robin itu semua prosesnya mendapatkan jatah waktu yang sama secara bergiliran. Misalnya maksimal dia kuantumnya 3 detik. Berarti pada proses 1 3 detik, selanjutnya 3 detik, pokoknya tidak boleh lebih dari 3 detik. Nah, langsung ke soal urutan eksekusi. Pada detik ke-0 hingga 3, P1 dengan waktu eksekusi 5 detik sehingga sisanya 2 detik. P1 pindah ke belakang, ke paling belakang. Dari 0 hingga 3 itu kan yang datang kan P2, P3, dan P4. Nah, P2 yang sudah menunggu, karena P1 sudah selesai waktunya, berarti P2 yang dijalankan, yaitu dari detik ke-3 hingga ke-5. P2 selesai, sehingga pada detik ke-5 sampai 8, P3 yang dieksekusi. Berarti P3 selesai. Lalu pada detik ke-8 hingga 9, P4 yang butuh waktu eksekusi hanya 1 detik, berarti 8 hingga 9, P4 selesai. Nah, P1 kan tadi belum beres. Berarti P1 ini dieksekusi lagi. Yaitu tadi kan hanya sisanya 2 detik, berarti 9 hingga 11. Lalu pada detik ke-11 hingga 14, P5 dieksekusi. Yang kan P5 waktu eksekusinya 6 detik, berarti 6 dikurang 3 sama dengan sisa 3. Selanjutnya, pada detik ke-14 hingga 17, P5 selesai dieksekusi. Turnaround time-nya sama seperti tadi, T selesai dikurang dengan T tiba. Turnaround time-nya sama seperti tadi, T selesai dikurang dengan T tiba. P1 kan selesai pada detik ke-11, dikurang dengan T tibanya 0, yaitu 11 kurang 0 sama dengan 11. P2, yaitu 5 kurang 1, karena P2 selesai pada detik ke-5, dikurang dengan tiba pada detik ke-1, 5 kurang 1 sama dengan 4. P3, waktu selesainya pada detik ke-8, dikurang T tiba pada detik ke-2, 8 kurang 2 sama dengan 6. P4 pada detik ke-9, selesai pada detik ke-9, dikurang dengan T tibanya pada detik ke-3, 9 kurang 3 sama dengan 6. P5 selesai pada detik ke-17, dikurang dengan waktu tibanya 6, 17 kurang 6 sama dengan 11. Rata-ratanya 11 ditambah dengan 4, ditambah dengan 6, tambah dengan 6, tambah 11 dibagi 5. Hasilnya 38 bagi 5 sama dengan 7,6. Nah, respon time-nya T pertama dijadwalkan dikurang dengan T tiba. P1 kan pertama kali dijadwalkannya pada detik ke-0 dan tiba pada detik ke-0, berarti 0 kurang 0 sama dengan 0. P2 pertama kali dijadwalkannya pada detik ke-3 dikurang dengan 1, T tiba berarti 3 kurang 1 sama dengan 2. P3 pertama kali dijadwalkan pada detik ke-5, dikurang T tibanya detik ke-2, 5 kurang 2 sama dengan 3. P4, pertama kali dijadwalkan pada detik ke-8, dikurang dengan T tiba pada detik ke-3, 8 kurang 3 sama dengan 5. P5, pertama kali dijadwalkan pada detik ke-11, dikurang dengan T tiba pada detik ke-6, 11 kurang 6 sama dengan 5. Rata-ratanya 0 tambah 2 tambah 3 tambah 5 tambah 5
lalu dibagi 5. Hasilnya 15 dibagi 5, berarti 3. Nah, selanjutnya, algoritma mana sih? Kan tadi kita udah menghitung. Selanjutnya, algoritma mana sih? Kan tadi kita udah menghitung tuh. Dari 4 algoritma CPU scheduling. Nah, sekarang algoritma mana yang terbaik untuk meminimalkan turnaround time? Jelaskan. Nah, algoritma yang baik untuk meminimalkan turnaround time yaitu STCF. Kenapa? Karena STCF menghasilkan turnaround time paling kecil, yang berarti proses lebih cepat selesai, yang mana tidak perlu menunggu proses yang panjang. Vivo kan tadi 7,6, STCF 7 detik, STCF hanya 6 detik, lalu round robin juga 76 detik. Di antara keempat ini kan yang paling kecil yaitu 6 STCF. Selanjutnya, tunjukkan minimal satu trade-off nyata dari hasil perhitungannya. Tunjukkan minimal satu trade-off nyata dari hasil perhitungan Anda. Dari hasil perhitungan, STCF nih yang memiliki respon time paling kecil, yaitu 1,4 detik, yang mana sistem sangat responsif. Namun, pada STCF, proses berdurasi panjang, misalnya pada P5 yang butuh waktu eksekusi 6 detik, memiliki turnaround time 11 detik, yang menyebabkan starvation atau menunggu lama. Nah, sekarang algoritma mana sih yang terbaik untuk sistem interaktif? Jelaskan berdasarkan respon time. Nah, di sini kan respon time-nya kayak gini nih. Nah, sekarang algoritma mana sih yang terbaik untuk sistem interaktif? Jelaskan berdasarkan respon time. Nah, di sini kan respon time-nya kayak gini nih. Nah, menurut saya algoritma yang baik untuk sistem interaktif adalah STCF. Kenapa? Karena sistem yang interaktif itu kan tidak menuntut proses yang cepat selesai, tapi yang penting cepat merespon dan tidak lambat. Dan pada algoritma STCF, respon time yang paling kecil yaitu 1,4 detik. Namun biasanya dalam dunia nyata, round robin memiliki respon time yang paling baik karena dirasa lebih adil dan stabil, serta tidak menyebabkan starvation. Selanjutnya yaitu MLFQ, Multi-Level Feedback Queue. Selanjutnya yaitu MLFQ, Multi-Level Feedback Queue. MLFQ ini yaitu algoritma yang menggunakan banyak antrian, queue, dan bisa memindahkan proses antar antrian berdasarkan perilakunya. Nah, di sini saya buat Q3 yaitu kuantumnya 2, Q2 kuantumnya 3, Q1 kuantumnya 6, dan bus setiap 10 detik. Nah, untuk urutan eksekusinya berarti 0 sampai 2 detik P1 pada Q3. Berarti sisa 3 pindah ke Q2 ke bawahnya. Nah, pada detik kedua hingga 4, P2 pada Q3 selesai, karena kan P2 hanya membutuhkan waktu eksekusi 2 detik. Nah, pada detik keempat hingga 6, P3 pada Q3 sisa 1 pindah ke Q2. Kan P3 ini butuh waktu eksekusinya 3 detik kan. Q3 ini kuantumnya hanya 2 detik, berarti ya kurang 2 sama dengan 1, berarti P3 sisa 1 kan, pindah ke bawah ke Q2. Lalu pada detik ke 6 hingga 7, P4 pada Q3 selesai, karena kan P4 hanya membutuhkan waktu eksekusi 1 detik.
pada detik ke-7 hingga 9, P5 pada Q3, sisa 4, lalu pindah ke Q2. Kan P5 waktu eksekusinya 6 detik. Lalu 6 kurang 2 kan 4, berarti pindahkan ke bawah ke Q2. Nah, pada detik ke-9 hingga 12, P1 pada Q2 selesai. Lalu, karena sudah mencapai bus, P3, P5 pindah lagi ke atas pada Q3. Pada detik ke-12 hingga 13, P3 pada Q3 selesai. Lalu pada detik ke-13 hingga 15, P5 pada Q3, sisa 2 pindah ke Q2. Lalu pindah ke Q2. Lalu pada detik ke-15 hingga 17, P5 di Q2 selesai. Untuk gancarnya tadi kan P1 0 hingga 2. Dia masih Untuk gancarnya tadi kan P1 0 hingga 2. Dia masih sisa 3 detik. Lalu P2 selesai, lalu P3 masih sisa 1 detik. Lalu P4 selesai pada detik ke-7 dan P5 masih sisa 4 detik. Lalu diulang lagi ke P1 diulang lagi ke P1, yaitu pada detik ke-9 hingga 12. Lalu P3 tadi yang masih ada sisa 12 hingga 13. Lalu P5 pada detik 13 hingga 15. Lalu P5 lagi dieksekusi pada 15 hingga 17. Turnaround time-nya T selesai dikurang T tiba. Pada P1 selesainya kan pada detik ke-12 nih, berarti 12 dikurang dengan waktu tibanya 0, berarti 12 kurang 0 sama dengan 12. Untuk P2 selesai pada detik ke-4. Di waktu tibanya pada detik ke-1, 4 kurang 1 sama dengan 3. Pada P3 selesai pada detik ke-13, lalu waktu tibanya pada detik kedua, 13 kurang 2 sama dengan 11. Pada P4 selesai pada detik ke-7, lalu dikurang dengan waktu tiba pada detik ketiga, 7 kurang 3 sama dengan 4. Untuk P5 pada detik ke-17 selesainya dikurang dengan tiba pada detik ke-6, 17 kurang 6 sama dengan 11. Rata-ratanya 12 ditambah 3 ditambah 11 ditambah 4 ditambah 11 lalu dibagi dengan 5. 41 bagi 5 sama dengan 8,2. Nah, sekarang respon time-nya. Respon time itu rumusnya tadi T pertama dijadwalkan dikurang dengan T tiba. Pada P1 pertama kali dijadwalkannya pada detik ke-0, tiba pada detik ke-0 juga. Detik 0 kurang 0 sama dengan 0. Untuk P2 pertama kali dijadwalkannya pada detik kedua, lalu tiba pada detik ke-1, 2 kurang 1 sama dengan 1. Untuk P3 pertama kali dijadwalkannya pada detik ke-4 dan tiba pada detik ke-2, 4 kurang 2 sama dengan 2. Untuk P4 pada detik ke-6 pertama kali dijadwalkannya dan tiba pada detik ke-3, 6 kurang 3 sama dengan 3. Untuk P5 pertama kali dijadwalkannya pada detik ke-7, lalu tiba pada detik ke-6, berarti 7 kurang 6 sama dengan 1. Rata-ratanya 0 tambah 1 tambah 2 tambah 3 tambah 1, lalu dibagi 5, hasilnya 7 bagi 5 sama dengan 1,4. Nah, tentukan prioritas kuantum tiap level dan aturan priority bus. Nah, pada Q3 tadi kan kuantumnya 2, pada Q2 kuantumnya 3, pada Q1 kuantumnya 6, dan bus setiap 10.
yang mana semua proses itu masuk ke Q3 dulu pertama kali, karena Q3 ini paling tinggi lah. Berarti jika kuantum habis dan belum selesai, maka turun lagi kan tadi ke satu level, yang mana jika kuantum habis dan belum selesai maka turun satu level, yaitu tadi ke Q2 kalau belum selesai. Begitupun seterusnya hingga bus. Semua Q menggunakan round robin, yang mana tadi kan terdapat kuantum kan. Lalu priority busnya setiap T ke 10, yang mana semua proses yang masih ada sisa dikembalikan ke Q3. Jelaskan mengapa aturan Anda dapat mengurangi starvation. Nah, pada algoritma MLFQ dapat mengurangi starvation karena tidak ada proses yang dibiarkan menunggu selamanya, yang mana terdapat priority boost, yaitu semua proses yang belum selesai diangkat kembali ke antrian proses yang paling atas. Sehingga setiap proses pasti mendapat giliran CPU dan tidak ada yang menunggu selamanya. Hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.